Oke, welcome back to my channel. Jadi selamat datang di kanal Bola Plus. Jadi hari ini saatnya kita preview pertandingan antara Persib Bandung akan menghadapi Borneo FC yang akan bermain di hari Jumat tanggal 5 Desember 2025 yang akan bermain di Stadion GBLA jam 7 malam. Kita langsung masuk aja ke intronya. Oke, buat teman-teman yang sudah semua tahu juga, ini pertandingan tunda yang akhirnya digeser baru bisa dihelat di bulan Desember karena bertepatan dengan liburnya kompetisi sementara sampai ke 20 hari karena ada SEA Games. Jadi Liga 1 atau sekarang kita bisa sebut BRI Super League akan rehat dulu selama 20 hari. Artinya sebenarnya kalau kita mainkan pertandingan atau match itu kurang lebih 2 match yang akan terlewati ya. Tetapi buat penggemar Liga Indonesia nggak usah khawatir meskipun Liga ini sedang libur, tapi tetap ada pertandingan yang dilangsungkan, yaitu pertandingan tunda antara tanggal 5-nya Persib akan menghadapi Borneo FC, terus besoknya tanggal 6-nya adalah PSM yang akan menjamu Persebaya. Lalu pertandingan satu lagi tanggal 14 Persib yang akan dijamu oleh tuan rumah Malut United. Kita langsung masuk aja ke preview pertandingan Persib menghadapi Borneo FC. Jadi karena ada event atau acara SEA Games ya, jadi kan pemain yang dipanggil itu U22. Persib itu absen 2 pemain, Kakang Rudianto dan juga Robi Darwi. Sedangkan dari Borneo FC kemarin kalau nggak salah ada 1 pemain yang akhirnya dipanggil lagi oleh Coach Indra Sapri karena akhirnya Marcelino Ferdinand yang digadang-gadang akan menyusul ke Thailand untuk bergabung dengan teman-teman dipastikan gagal karena mengalami cedera yang cukup lumayan butuh perhatian. Jadi nggak mau ambil resiko Coach Indra Sapri. Jadi untuk pemain yang dipanggil selama SEA Games, baik nanti yang akan main di pertandingan tunda, ada PSM, Persebaya, Persib, Borneo maupun Malut, itu tidak diwajibkan untuk menggunakan pemain U23. Jadi Persib nanti di pertandingan menghadapi Borneo tanpa ada syarat pemain U23. Jadi boleh full semua pemain sesuai dengan formasi yang dikehendaki oleh Coach Bojan Hodak. Tapi jika mengacu kepada beberapa isu-isu atau rumor terbaru di Persib setelah kemarin kekalahan Persib dari Lyon City Sailor di ajang ACL tuh, yang berakibat adanya statement dari Bojan Hodak yang mengenai William Marsilio, dan juga dikonfirmasi kemarin pada saat pertandingan di Liga juga bahwa William Marsilio tidak akan bersama Persib lagi meskipun kompetisi atau putaran 1 belum berakhir, atau sebenarnya berakhirnya ini baru sekitar mungkin 4-5 match lagi ya, pekan lagi akan berakhir. Terus juga dikonfirmasi oleh manajer Persib Bapak Umuh Muhtar bahwa dengan pemberitahuan dari tim kepelatihan bahwa William Marsilio tidak akan berseragam Persib lagi. Soal mengenai dia kontrak yang sudah di-sign selama 2 musim, skemanya apakah nanti akan diputus kontrak ataukah dipinjam dulu sisa 1 putaran ini dan putaran berikutnya akan dilepas, atau memang jika nanti mainnya bagus di klub yang dia meminjamnya mungkin akan ditarik lagi oleh Persib di musim depan. Ini hanya opsi-opsi aja ya, seperti kejadian waktu Tyrone Del Pino. Kalau Tyrone Del Pino kalau nggak salah 1 tahun, opsi 1 tahun gitu. Jadi pada saat di musim pertamanya gagal karena cedera, lalu putaran kedua dipinjamkan ternyata bagus, akhirnya Bojan Hodak mengambil opsi untuk perpanjang kontrak untuk masuk ke dalam skema atau list pemain yang dimasukkan ke plan di musim depannya gitu ya. Jika menilik dari memang William Marsilio ini menjadi satu anomali buat saya karena beberapa isu yang pada saat kemarin Liga akan dimulai, pemain pertama yang dihubungi oleh Bojan Hodak untuk pemain asing adalah William Marsilio, katanya pada saat dia main ketemu di Liga atau setelah Piala Presiden gitu. Jadi ada ketertarikan dari Bojan Hodak karena permainannya yang sangat ya bagus gitu. Tapi ternyata di Arema pun hanya setengah musim, hanya putaran pertama karena ada beberapa katanya permasalahan dari attitude lah. Terus dia pemain yang lumayan membangkang lah ya. Mungkin kalau dia superstar sih klub masih bisa wajar, tapi kalau ini pemain yang belum memperlihatkan ya prestasi apapun untuk klubnya, ya kayaknya sama dengan pemain lain, tidak ada yang dispesialkan. Dan statement terakhir dari Bojan Hodak bilang sebenarnya dia masih bisa memberi kesempatan setidaknya sampai putaran pertama ini, tapi
satu dua berapa hal yang dipertimbangkan oleh Bojan Hodak, akhirnya memang harus dilepas dengan terpaksa, dan Persib pun harus bersiap untuk pemain baru yang akan dibuka nanti di sekitar akhir Januari kalau nggak salah ya, karena ya eh, masih ada beberapa pekan lagi untuk mengakhiri putaran pertama ini. Em, Terus juga untuk pertandingan nanti menghadapi Borneo FC, untuk pemain absen Persib masih tanpa Adam Alis, tapi sudah terlihat berlatih ringan tapi belum bisa bergabung dengan pemain lainnya. Pemain yang diragukan tampil udah pasti Andrew Jung, bukan karena kemarin Andrew Jung juga absen pada saat Persib menang atas Madura United 4-1 ya, tapi memang bukan karena disimpan, karena memang ada permasalahan di cederanya, dan bisa dipastikan Andrew Jung hanya 50% kemungkinan untuk bermain menghadapi Borneo FC ini. Itu juga satu pemain yang diragukan tampil adalah Tejo Paku Alam yang masih 50% juga kemungkinannya, berarti ada kemungkinan apakah Adam Prisbeck akan diturunkan untuk kali keduanya setelah pertandingan pertama menghadapi Persita yang berakhir dengan kekalahan dari Persib 1-2. Jadi Persib tanpa 3 pemain kemungkinannya, karena masih kita tunggu di hari ini di training terakhir apakah tadi yang dilakukan itu Tejo Paku Alam masih bisa menjadi penjaga utama Persib nanti menghadapi Borneo. Kalau memang tanpa ada tadi yang Andrew Jung, berarti Persib akan memainkan formasi yang akan tidak berubah. Di posisi kiper kalau memang Tejo Paku Alam bisa dimainkan berarti Tejo Paku Alam, tapi kalau kondisi masih 50% kemungkinan akan dicoba Adam Prisbeck. Untuk 4 back sejajarnya sepertinya akan langsung masuk karena tidak ada Kakang ya, karena syarat U23-nya Eleanor Renders dan Franz Purtos akan langsung masuk di sisi kanan dan sisi kiri. Back tengahnya saya pastikan satu tempat akan diisi oleh Federico Barbal setelah kemarin menambah puni-puni gol menjadi 2 pada saat mencetak gol ke gawang Madura United, dan satu tempat akan digaransi sepertinya oleh Julio Cesar ya, karena sudah dicoba beberapa kali Matrikadi dan Cesar ini, sebetulnya Julio Cesar yang lebih dijagokan untuk menjadi main di starting line up ya. Terus di 3 gelandang di tengah sepertinya akan jadi milik Luciano Goycochea ya, Tom Hai, karena Tom Hai tidak ada hukuman. Terus juga di Markok ya, sudah dikonfirmasi oleh operator liga juga Tom Hai bisa bermain bersama Markok dan Luciano Goycochea yang di pertandingan menghadapi Madura United keluar sebagai man of the match karena tendangan roketnya dan 1 asisnya. Dan untuk di depan sepertinya tidak ada pilihan lain bagi Bojan Hodak. Strikernya tidak ada pilihan lain karena memang cuma dia aja sih. Ramon Tanke atau Ramon Andrade ini tetap masih dikasih kesempatan oleh Bojan Hodak, meskipun masih belum bisa mencetak gol juga di pekan kemarin, ke pekan 14 ya, meskipun Persib belum bermain secara keseluruhan gitu. Diperkirakan Ramon ini memang akan ditunggu sampai akhir putaran pertama sih. Tapi gosip-gosipnya sudah ada nama yang dirumorkan adalah mantan pemain Liga Korea FC Seoul ya. Cuman mungkin teman-teman juga udah tahu. Cuman untuk kebenaran isu tersebut pastinya belum di official statement oleh Persib ya, karena memang nggak mungkin kalau nggak ada konfirmasi dari Bojan Hodak, kecuali memang ada pemain yang disebut bermasalah seperti William Marsilio, dan itu udah bursa transfer nanti akan dibuka, satu pemain asing sayap atau playmaker pasti akan dicari menggantikan kuota satu pemain yang hilang ini dari William Marsilio. Oke, lanjut kita ke sayap kanan dan kiri. Kanan pasti akan digaransi oleh Julian Barros yang kemarin akhirnya mencetak gol lagi setelah sekian lama. Itu adalah gol ke-7-nya di liga. Dan sisi kiri kayaknya tetap akan jadi milik Sadil Ramdhani sih, meskipun kontribusi Sadil Ramdhani tidak sebesar ekspektasinya karena dia menjadi superstar saat main di Liga Malaysia bersama Sabah, dan belum memperlihatkan kembalinya skill tersebut ya, baru bisa menjaga kedalaman, terus juga penetrasinya dan serangannya udah lumayan terlihat, tapi tidak seperti yang pernah saya lihat di Liga Malaysia. Apakah ini masih proses adaptasi lagi atau memang strategi Bojan Hodak memang yang menginginkan Sadil untuk seperti itu gitu karakternya, tapi kita nggak pernah tahu kan ya. Oke. Terus dari Borneo FC kayaknya nggak ada tanda-tanda pemain yang akan absen, tetapi dari tren yang kita bisa baca setelah kemarin akhirnya Borneo FC 11 kemenangan beruntunnya dipecahkan oleh Bali United, lebih nyeseknya lagi karena kalahnya di kandang, dan sebenarnya itu adalah alarm atau lampu merah dari manajemen Bali United ya, kalau misalkan Johnny Johnson gagal meraih poin, dan sebenarnya tebakannya sih kalau nggak seri tetap menang Borneo ya. Kemungkinan posisi Johnny Johnson sebagai pelatih Bali United agak rawan karena dia
belum bangkit lagi, tapi dengan kemenangan atas pemuncak klasemen dan tidak pernah terkalahkan juga, salah satu kebanggaan juga tersendiri bagi pelatih asal Belanda ini, Johnny Jansen. Dan lagi-lagi permainan Borneo sepertinya agak melandai belakangan ini, karena pada saat match sebelumnya pun menghadapi Madura United bermain di kandang hampir-hampiran kalah ya. Secara permainan Madura United sangat ngotot, terus juga sempat ada penalti Aji Kusumo dijatuhkan oleh Nadio Argawinata yang tidak berakibat kartu merah maupun kartu kuning. Tapi sayang sekali Madura United tidak bisa memaksimalkan kesempatan tersebut ya, meskipun ada friksi antara Balotelli dan juga kapten Jordi Weerman siapa yang akan mengambil penalti. Akhirnya Jordi Weerman yang menjadi algojo gagal menyelesaikan tugasnya karena Nadio berhasil menepis tendangannya, dan menurut saya hasilnya dari situ sudah kejawab sih. Permainan Borneo agak sudah kebaca dengan klub seperti Madura United ya gitu ya, dengan pressing yang sangat ketat, juga permainan agak sedikit keras. Ini mengakibatkan menjadi deadlock di serangan daripada Peralta maupun Villa gitu ya, yang biasa jadi kontribusi terbanyak serangan dari Borneo FC. Beruntungnya pada saat menghadapi Madura, serangan bertubi-tubi di menit akhir artinya membuat pemain Madura agak sedikit kewalahan, dan menurut saya golnya adalah gol bunuh diri ya, tapi disebutkan golnya milik Douglas gitu ya. Ya, sejauh ini gimana permainan dari Borneo memang sudah kebaca bahwa artinya permainan setelah kebaca, pelatih tidak mencoba variasi lain karena memang pemainnya juga pakemnya sudah kebuka, itu aja gitu yang dimainkan. Artinya dengan Bali United bisa mencuri 3 poin ini dan Madura United hampir mencuri 1 poin pun, artinya lawan sudah bisa membaca ke depannya Borneo akan main seperti apa. Dan ini ya yang harus dimanfaatkan juga oleh Persib yang sudah menjaga tren 6 kali kemenangan berturut-turut di kandang, di liga. Terus sedangkan Borneo 5 match terakhir artinya kalah 1 kali. Ini agak sedikit Persib di atas angin untuk meraih kemenangan atas Borneo. Secara rekor pertemuan pun Persib masih unggul. Jika di musim lalu Persib berhasil menang 1-0 di kandang sendiri, dan Borneo hanya bisa memaksakan hasil imbang 2-2 di kandang menghadapi Persib. Meskipun di papan klasemen posisi Persib dan Borneo masih agak sedikit berjarak sangat lumayan jauh. Persib sekarang ada di peringkat ketiga dengan poin 25 poin. Lalu Persija ada 29 poin dan Borneo ada di 33 poin. Tapi jika Persib bisa meraih 2 kali kemenangan di partai tunda ini menghadapi Malut dan juga Borneo, mudah-mudahan ya 6 poin tersebut membuat Persib akan meraih total poin 31 dan hanya terpaut 2 poin 2 poin dari Borneo FC dan melewati Persija. Tetapi secara di atas kertas mungkin kita bisa tebak-tebakan, tapi kalau di lapangan pastinya akan beda hasilnya dan tidak bisa hanya secara otak-atik aja gitu secara strategi. Dan menghadapi Malut pun nggak gampang karena selain banyak pemain Persib yang dulu pernah bergabung ex Persib ini juga permainan Malut juga nggak kaleng-kaleng atau nggak kacangan ya. Meskipun dulu sebelumnya adalah debutan, tapi musim lalu pun sudah bagus. Sekarang ditambah banyak memasukkan pemain-pemain yang sekiranya menjadi tambahan amunisi karena kenyang pengalaman di Liga Indonesia gitu ya. Menghadapi bekas main Persib ada Ciro, ada Tyron, ada David Da Silva yang menjadi nyawa daripada Malut United. Belum lagi mantan Persib lainnya, Freds Butuan akan menjadi semangat motivasi tersendiri untuk mengalahkan mantan klubnya gitu. Dan untuk pertandingan menghadapi Borneo sepertinya meskipun ini kedua tim secara ini skuad berimbang ya, tapi karena tren-tren positif Persib masih bagus, saya lebih condong memprediksi Persib mungkin bisa menang dengan skor tipis ya untuk babak pertama ya. Tapi kalau Persib mainnya bagus dan Borneo akhirnya agak sedikit down karena gol cepat Persib, bisa jadi skor akan lebih dari 1 gol selisihnya gitu. Tapi kalau presentasi dari peluang 55% lawan 45% ya, karena dari tren Borneo yang agak melandai. Terus juga Persib masih mempertahankan tren positifnya meskipun sempat kalah menghadapi Lyon City Seller, karena saya lihat itu bukan ini ya, karena strategi Bojan yang nggak masuk. Biasanya setelah bisa leading 2-1 bahkan paling seri sih, tapi kalau sampai kalah itu kayak tragedi di musim lalu ya gitu ya, di ACL tuh yang selalu kecolongan di menit-menit akhir gitu. Ini yang
nggak boleh terjadi lagi. Bahkan sepertinya Bojan nggak akan mencoba lagi formula menduetkan Matrikari dan Cesar jika Barba memang selalu fit ya. Tapi Barba ternyata banyak sekali sedikit mengalami beberapa kali cedera ringan, ya mudah-mudahan nggak mengganggu untuk ke depannya lagi. Oke, ya, jadi sekali lagi di luar tadi informasi ada dikonfirmasi ada Bojan Hodak dan juga Pak Haji Umar Muhtar bahwa William Marcelo tidak akan masuk ke dalam tim Persib sampai putaran pertama ini, artinya dia akan out. Terus juga ada beberapa pemain juga yang diisukan bergabung ke Persib, dan tapi Persib pastinya akan fokus dulu di sisa 2 match ini biar nanti menyisakan sisa laga di putaran pertama tidak menjadi beban lagi. Dan Persib sendiri di sisa putaran pertama ini selain laga tunda menghadapi Borneo dan Malut, selanjutnya Persib juga akan menghadapi Bayangkara FC dan PSM ya di bulan Desember ini sebagai tuan rumah. Jadi Persib sangat diuntungkan sekali di bulan Desember ini menghadapi sekitar 5 match ya, plus nanti lawan Bangkok United. Jadi pada saat besok lawan Borneo di Stadion GBLA, terus di midweeknya akan menghadapi Bangkok United juga, tapi di kandang juga. Berarti 2 laga home ini cukup tidak mengganggu konsentrasi atau fokus pemain ya. Baru berikutnya di tanggal 14 menghadapi Malut, terus seminggu kemudian menghadapi Bayangkara, dan minggu kemudian lagi menghadapi PSM. Dan 2 match terakhir Persib menghadapi Persik dan juga Persija, ini pertandingan menghadapi derby El Clasico akan disajikan atau ditaruh di bagian penutup. Sepertinya ini tanpa, apakah ada faktor kesengajaan dari operator liga atau tidak? Sepertinya tidak ya, karena ini kalau jatuhnya Persib dan Persija selalu ada di papan atas sampai ke pekan terakhir nanti di akhir musim akan menjadi laga penentuan ini konstelasi klasemen ya. Sedangkan Borneo FC di sisa match musim ini di putaran pertama, selain menghadapi Persib Bandung, masih ada 4 laga lagi untuk Borneo FC, akan menghadapi Persebaya Surabaya, Malut United. Nah ini jadi 3 match ini adalah cobaan dari Borneo, kebalikannya dari Persib ya. Jika Persib dari 4 match di liga domestik, 3 matchnya itu adalah sebagai tuan rumah atau laga home, sedangkan Borneo FC ya 3 laga berikutnya akan melawat secara away semua. Jadi ini bukan laga home. Lalu 2 match terakhirnya akan menghadapi PSM dan juga menghadapi Persita. Dan kandidat juara lainnya atau papan atas lainnya Persija peringkat 2 akan menghadapi 4 sisa laga. Yang pertama Semen Padang, kedua Bayangkara FC, terus Persija Jepara, dan terakhir di Persib. Oke, jadi ada 3 pertandingan tunda. Persib menghadapi Borneo, PSM menghadapi Persebaya, dan juga Malut menghadapi Persib. Artinya 3 match ini akan menghasilkan efek nanti yang akan merubah papan klasemen. Jika Persib bisa menang 2 laga terakhir ini, Persib kemungkinan akan naik ke peringkat kedua. Terus juga ada lagi PSM dan Persebaya, akan perubahan juga akan terlihat sebelum nanti semuanya beres di pekan ke-13 ya. Oke, jadi untuk top skor sementara sekarang saya update. Top skor sekarang yang masih ditempati oleh Dalberto, pemain asal Arema dengan 10 gol. Posisi kedua ada Maxwell, pemain Persija, yang juga baru nambah 1 gol lagi jadi 10 gol. Dan peringkat ketiganya ada Mariano Peralta dari Borneo dengan 9 gol. Dan William Barros nambah 1 gol jadi menghasilkan 7 gol ya. Untuk top asisnya ada Ezra Walian dari Persik 6 gol, dan Juan Villa dari Borneo dengan 6 gol. Jadi Liga Indonesia atau kita sebut sekarang BRI Super League sudah makin seru, makin rame lagi. Tidak seperti liga-liga di negara lain di ASEAN yang bisa disebutkan Liga Tani gitu. Jadi kalau di Indonesia itu ya juaranya selalu berubah-ubah, konstelasi papan klasemen selalu berubah ya, meskipun Persib menjadi yang terbaru memecahkan rekor bisa back to back ya. Sedangkan Bali United catatan lagi bahwa dia back to backnya diselingi oleh penundaan karena waktu itu ditunda karena ada COVID ya. Besok akan saya bikin video lagi tentang rumor pemain Persib yang sudah dibuka beberapa hari kemarin. Siapa aja yang masuk, siapa aja yang keluar, kita tunggu aja. Terima kasih sudah menonton video saya. Salam olahraga.